Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini akan diadakan kegiatan diseminasi budaya positif yang bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan, temuan hingga inovasi dalam kegiatan belajar mengajar melalui publikasi atau presentasi yang akan disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak dari SDN 1 Karangboja, yaitu oleh Ibu Heni Siti Kusmiati FPD. Pemaparannya berkaitan dengan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga konstitusi. Semoga dapat memberikan pemahaman terhadap seluruh warga sekolah dan dapat mengaplikasikannya di lingkungan sekolah. Juga akan ada nilai positif khusus bagi calon guru penggerak dan umumnya untuk kemajuan di sekolah kita, yaitu SDN 1 Karangboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dari rekan kita sebagai mahasiswa atau sebagai peserta guru penggerak angkatan 11, yaitu rekan kita Ibu Heni Siti Kusmiati. Beliau sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Semoga senantiasa diberikan kelancaran. Dan adapun pada kegiatan siang hari ini, yaitu beliau akan berbagi praktik baik kepada kita semua mengenai budaya positif yang sedang dilaksanakan pada pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan salah satu tugas aksi nyata berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama untuk mempelajari dan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya terganggu. Di sini saya akan memberikan paparan materi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum dilaksanakan. Semoga acara ini diberikan kemudahan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Atau sudah alhoy? Oke, ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu gini supaya tetap fokus ya Bapak Ibu. Ketika saya tepung ketika saya tepung 2 kali, sebutkan nama saya, lalu sebutkan nama guru atau teman Bapak Ibu yang di sini ya. Jangan menyebutkan nama yang sudah disebutkan. Contoh,
Prok Heni Wita, langsung Prok Wita, sebutkan teman yang belum disebutkan namanya. Siap ya? Ya. Siap, baik. Satu dulu dari saya ya. 1, 2, 3. Prok Heni Intan. Intan Sakira. Ya. Ya. Buwita Budian. Ya. Bu Asti. Oke. Bu Asti Maria. Ya. Maria. Pak Ahmad. Oke, tepuk tangan Untuk ya. Alhamdulillah ya. Sisa tenaganya masih ada, alhamdulillah ya. Kita bisa dimulai ya Bapak Ibu. Ini saya sudah 2 bulan ya mengikuti calon guru penggerak ini, luar biasa, masya Allah ya. Menguras emosi, menguras tenaga, dan mungkin dirasa cukup berat ya. Kenapa cukup berat? Ya mungkin karena usia yang sekarang bukan usia yang dulu waktu ABG masih kuliah ya, dengan energinya yang berbeda. Tapi alhamdulillah karena dibarengi dengan rasa ikhlas, jadi ya sudah diikuti saja, walaupun ketika pembelajaran banyak sekali masalah ataupun yang dirasa ya kumaha ya gimana, tapi alhamdulillah bisa diikuti dengan bimbingan para fasilitator yang sangat hebat ya, dan ibu PP saya yang sangat hebat. Nah, untuk ibu PP saya, ini ibu PP saya, ibu PP saya ini Ibu Martina. Beliau seorang kepala sekolah di SMP Leles. Beliau selalu mengingatkan ketika modul-modul yang berjajar itu sudah menunggu untuk saya kerjakan, dan tidak lupa Bapak fasilitator saya ini Bapak Iman Taufik. Beliau sangat luar biasa memberikan masukan, memberikan support, motivasi. Beliau paham bahwa para calon guru penggerak itu adalah emak-emak gitu. Jadi beliau sangat paham dan membantu. Terima kasih untuk Bapak PP, Ibu PP dan Bapak fasilitator. Lanjut Bapak Ibu. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SDN 1 Karangmulya yang tercinta gitu ya. Kenapa Bapak Ibu guru disebut hebat? Hebat luar biasa. Kenapa? Kita sebagai guru itu bukan hanya mendidik ilmunya aja, bukan pedagogik saja, emosionalnya, ilmu tentang sosialnya, ilmu tentang segala macam yang ada yang dihadapi oleh peserta didik. Kita harus bisa memberikan mereka itu kekuatan supaya bisa bersosialisasi di masyarakat dengan baik dan benar. Makanya kita ikut ibu guru hebat ya. Walaupun CGP hebat karena luar biasa perjuangan kita ya. Mari belajar bersama. Di sini saya bukan mau menggurui Bapak Ibu. Belajar bersama. Ilmu yang saya dapat dari pendidikan CGP, mari kita saling sharing gitu ya. Belajar bersama, bukan saya mau menggurui karena saya juga ya lulus ya CGP gitu ya. Tapi saya ada mungkin ini ada sedikit pemahaman yang akan saya transfer kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Lalu ayo berkolaborasi. Apa berkolaborasi ya? Kita saling support dengan cara ayo bekerja sama. Bagaimana sih kita menciptakan SDN kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dari segala segi supaya tidak ketinggalan zaman. Di era sekarang itu kan Masya Allah ya, gempuran teknologi, baik positifnya negatifnya itu terus-terusan kita rasakan. Kita sebagai pendidik mungkin sudah sudah ada dasarnya lah untuk memilah dan memilih, tapi bagaimana dengan murid kita? Apakah murid kita sudah siap? Nah, di sini tugas kita supaya kita bisa menyiapkan para peserta didik
untuk bisa menghadapi gempuran dari era globalisasi ini. Mendukung, berkolaborasi ya, saling mendukung. Tidak ada saingan, tidak ada saling menjatuhkan. Di sini kita saling mewujudkan, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif ya, disiplin positif. Nah, dari sini sudah tergambar ya bahwa kita itu mungkin untuk disiplin positif sudah dilaksanakan, tapi secara terperinci atau secara signifikannya mungkin akan kita bahas sekarang gitu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, budaya positif. Pentingnya budaya positif. Apa sih budaya positif? Ternyata budaya positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, tanpa paksaan, tanpa merasa saya itu ditindas. Bukan. Budaya positif itu datang dari diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Kadang-kadang kalau yang berdasarkan hukuman itu hasilnya juga nggak akan baik. Kenapa nggak akan baik? Yang namanya dipaksa, gitu kan ya, tidak dari hati. Mungkin hanya dilaksanakan 1 menit atau hari itu, besoknya ya tidak dilaksanakan lagi. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam dirinya. Lalu bukan karena hadiah. Kadang-kadang anak itu termotivasi karena ada hadiahnya, ataupun nanti saya kalau melakukan itu lagi, jadi dibuat-buat gitu, bukan dari hati, dibuat-buat supaya yaitu tujuannya hadiah ya. Lalu dalam membangun budaya positif tentu bukanlah tugas seorang guru saja, bukan sebenarnya bukan kita saja ya sebagai guru. Tentunya semua komponen sekolah berperan setiap dalam membangun budaya positif di sekolah. Ibu kepala sekolah, tentunya kita punya ibu kepala sekolah ya. Kita itu punya ide budaya positif apa nih yang akan diterapkan. Nah, kita berkolaborasi tentunya dengan ibu kepala sekolah, kita bicarakan, lalu dengan warga sekolah yang lain, bapak dan ibu guru, dengan bapak penjaga, ataupun bisa mungkin ikut membantu supaya berkelanjutan di rumah dengan orang tua siswa gitu. Jadi bukan tugas kita gitu ya untuk membangun budaya positif, karena kalau tidak diajarkan dari sekarang mau kapan? Budaya positif itu kalau terus-terusan diabaikan, mungkin anak akan terus-terusan menerima yang negatifnya. Contoh lingkungan ya, lingkungan sekarang itu dari gadget aja negatifnya banyak ya, walaupun positifnya juga banyak. Di kita anak itu diberikan pantauan sebaik-baiknya, tapi ketika di luar kita kan nggak mantau 100% ya. Ada saja yang berusaha memberikan contoh yang tidak baik. Nah, di sini peran kita harus bisa menguatkan sebagaimana ilmu atau pemahaman dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu kalau dipupuk dari awal sampai besar nanti itu akan tetap terjaga, seperti para petani yang memelihara dari mulai benih, diberi pupuk, dipantau, dijaga airnya supaya tetap hidup, diberikan pupuk supaya tetap tumbuh menjadi bagus sesuai dengan harapan. Nah, ini tugas kita ya, supaya gempuran budaya-budaya negatif, budaya negatif ya, yang tidak sesuai dengan budaya kita Indonesia, anak sudah mampu untuk memilah dan memilih
bisa menyaring, tidak langsung menelan mentah-mentah gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, menerapkan budaya positif. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, diawali dari kesepakatan kelas dulu gitu ya. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Nah, ketika keyakinan kelas yang mereka yakini sudah ada, tidak ada paksaan, si anak itu akan merasa tidak tertekan, tidak tertindas, karena mereka sudah sadar dan merasa ringan ketika melaksanakan budaya positif tersebut. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dan guru. Nah, di sini ketika siswa merasa nyaman dengan kita, semua hal sepele pun akan disampaikan kepada ibu gurunya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa jeda. Maksudnya begini, bukan harus siswa akrab seperti tidak ada batas menghormati kepada guru ya. Tetap batas itu ada, harus menghormati kepada guru, tapi ada kedekatan emosional. Tidak merasa takut, tidak merasa canggung, menyampaikan perasaan, menyampaikan pendapat dengan tetap menggunakan bahasa yang santun. Ketika siswa sudah ada rasa nyaman berbicara, mengungkapkan apa keinginan, dan kita sebagai pendengar ya menerima dan memberikan solusi, nah di sana maka sudah bisa dipastikan siswa tersebut nyaman ada di lingkungan kita. Tetapi ketika siswa sudah tidak mau berbicara, tidak bisa mengeluarkan pendapat, ya sudah, untuk kedepannya juga pembelajaran tidak akan bisa diikuti dengan baik. Kenapa? Mindsetnya sudah tertutup. Apa tertutupnya? Dia sudah merasa nggak mau aja, takut, atau merasa tidak percaya diri. Tapi ketika bapak guru dan ibu gurunya membuat nyaman, dengan sendirinya dia akan mengutarakan isi hatinya, gitu ya. Jadi komunikasi antara guru dan siswa ya, atau murid. Terutama ketika murid melanggar suatu aturan. Nah, ini sering kita temukan ya. Belum juga kita menegur, karena dia sudah merasa dia salah, langsung dia menutup diri. Dengan cara apa? Berdiam diri. Dengan cara udah nggak bisa diajak komunikasi. Nah, ini kenapa? Udah komunikasinya berarti kurang bagus gitu ya dengan gurunya. Tapi ketika komunikasi dengan guru, dia pasti mengakui, itu aku salah, begini, karena begini. Mungkin itu sudah merasa nyaman dengan ibu gurunya dan bapak gurunya ya. Dengan alasan tidak mengetahui kurang adanya komunikasi ini menyebabkan relasi murid dan guru menjadi kurang baik. Nah, ini jadi kita itu sebagai pendidik paham betul ya psikologis anak. Kita di sekolah ini harus bisa memposisikan sebagai guru dan sebagai seorang ibu dan sebagai teman pastinya ya. Karena sebagai ibu, iya, sebagaimana galaknya seorang ibu, tetap anak itu pasti nyaman dengan seorang ibu, betul tidak? Kenapa? Paham anak itu, walaupun galak ibunya, tapi dia merasakan kasih sayang ibunya. Walaupun galak, walaupun cerewet, tapi yang diikuti tetap saja ibunya. Dia kenapa seperti itu? Karena dia merasakan kasih sayangnya. Nah, ini kita di sekolah ini memposisikan itu bukan guru saja, tapi sebagai ibu juga, sebagai teman juga, manajer juga. Nah, itu nanti akan dibahas ya. Untuk slide selanjutnya, nah
Nah, konsep inti budaya positif ya. Di sini perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat apa itu? Geser dulu. Posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia dan segitiga restitusi. Baik. Untuk yang pertama, ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah seyogyanya jika siswanya. Ya iyalah, kita harus mengenal siswa dan sama siswa kita ya. Paham? Rata-rata di kelas berapa siswa, Bu? 35, luar biasa. Di rumah sama di putra ibu? 2. Jadi kalau Bu guru cerewet mah, yaitu apa psikologisnya? Siswanya banyak, anaknya banyak. Ya. Guru yang tadinya nggak banyak bicara juga ya awalnya, ketika sudah menghadapi siswa lebih dari 30 ya otomatis lah cerewet gitu ya, bawel. Tapi cerewet di situ bukan cerewet yang asal-asalan, mengkondisikan kelas itu ya dengan suara yang lantang, bukannya cerewet tapi demi apa? Mengkondisikan siswa supaya fokus, bukannya cerewet tidak ada tujuan ya Bapak Ibu. Siswanya secara lebih individual. Maksudnya apa individual? Satu siswa itu walaupun 35 siswa beda karakter, beda keinginan, ya kita harus bisa mengenal itu. Bukannya kita pilih kasih Bapak Ibu, kita tahu siswa mempunyai karakter yang berbeda dan tidak mungkin kita bisa menyamakan untuk memberikan perlakuan yang sama. Saya selalu bisa jelaskan kepada para orang tua, dengan si A mah lemah lembut, dengan si B mah harus agak kencang suaranya, dengan anak si C mah dikasih satu kali perintah aja udah paham. Kenapa harus dibedakan? Ya sesuai karakternya. Ada anak yang sekali saja saya beri arahan paham, ada anak yang harus dada lebih tinggi baru paham, dan ada anak yang dengan lemah lembut juga sudah paham. Kalau begitu adil tidak? Adil tidak? Adil. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tuh. Jadi bukannya pilih kasih ya, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Tadi untuk slide selanjutnya ada pemaparan ini, tapi secara garis besarnya kan siswa itu kan dibagi-bagi ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik gitu kan ya. Yang ini dengan melihat saja paham, yang ini dengan mendengarkan saja paham, yang ini harus dengan gerakan baru paham. Berarti ibu guru tuh harus Wonder Woman ya. Kenapa? Gak ada ibu guru yang audio visual saja, gak ada ibu guru yang cuma kinestetik saja. Berarti ibu guru harus ada semua semua model ada di ibu guru. Memahami yang visual harus begini, memahami cara pembelajaran yang audio harus begini. Nah itu hebatnya seorang ibu guru, Wonder Woman ya, luar biasa. Lalu pembelajaran adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajar. Nah, di sini kebutuhan maksudnya kebutuhan mereka ini berupa pengetahuan. Cara pembelajaran siswa itu ada yang harus sambil dengerin musik, ada
baru bisa belajar, ada yang masih berisi oke masuk, ada yang sambil berjalan-jalan berkeliling sana tapi masuk, ada. Nah, luar biasanya para siswa kita ya. Di sini tantangan kita sebagai pendidik, bagaimana cara mengimbangi mereka yang sangat beragam gitu kan ya. Nah, untuk memahami pembelajarannya. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Apa nih, ada OP-OP nih. Nah ini nilai-nilai pembelajaran yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila ini di sini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini fondasi yang awal yang wajib anak-anak atau siswa atau murid kita diyakini atau dilaksanakan. Fondasi awal. Kenapa saya bilang fondasi awal? Karena kalau sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau keilmuan yang lainnya tidak akan sulit. Kenapa? Iman dan takwa sudah ada di dalam diri. Mereka paham akan tanggung jawabnya kepada Tuhan dengan melaksanakan sesuai perintah agamanya. Kalau Islam berarti kan kewajibannya sholat 5 waktu, mengaji gitu kan ya, taat kepada orang tua, bertoleransi, menghormati agama lain. Ketika sudah itu dipahami dan dilaksanakan, maka tanggung jawab yang lainnya pun insya Allah akan mudah. Nah itu adalah fondasi awal. Lalu mandiri. Bapak Ibu, sebenarnya mandiri itu kata yang pendek, tapi dilaksanakannya itu luar biasa ya. Untuk cara mengajarkan mandiri itu, segala sesuatu bisa dilaksanakan sendiri. Contoh kecil saja kita bisa mengajarkan mandiri itu dari mulai tugasnya sendiri di rumah. Kita bisa mengajarkan dari mulai siswa itu diberikan tugas bangun tidur, beresinlah kasurnya sendiri, sebagai bukti tanggung jawab dia terhadap fasilitas yang sudah dipakai agar supaya bersih kembali. Lalu dilanjutkan dengan mandiri untuk melaksanakan ibadah tanpa harus disuruh-suruh gitu kan ya. Mandiri bertanggung jawab atas kelengkapan alat sekolahnya ketika mau berangkat ke sekolah, mulai dari membawa buku sesuai jadwal, melaksanakan mungkin tugas-tugas sekolahnya gitu ya. Lalu yang diharapkan adalah bernalar kritis. Maksudnya begini, kita tidak dapat memungkiri ketika ada di zaman sekarang era globalisasi, banyak pasti permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang akan siswa kita hadapi. Nah ini profil pelajar Pancasila ini mengharapkan siswa ini bernalar kritis supaya apa? Bisa menyelesaikan masalah yang murid hadapi tanpa harus bergantung dengan orang lain. Contoh, ada siswa A bergaul di luar, di rumah itu sudah benar pendidikannya dari orang tuanya udah benar. Ketika keluar ada temannya nawarin rokok. Nah, di sini siswa diharapkan punya nalar kritis, bisa menghadapi persoalan yang dia hadapi dengan mengambil keputusan untuk yang terbaik untuk dirinya. Tahu merokok itu kan tidak baik ya. Ketika dihadapkan oleh temannya, ayolah merokok, kalau nggak merokok nggak keren gitu kan ya. Dengan segala rayuan teman-temannya. Tapi kalau siswa sudah punya bernalar kritis ya, sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk, pasti dia akan mengambil keputusan, saya tidak akan mengikuti temannya yang merokok. Nah, di sini profil pelajar Pancasila
mengharapkan anak bernalar kritis itu siswa itu bisa mengambil jalan atau mengambil keputusan yang baik untuk dirinya, gitu, bisa berpikir ya. Lalu kreatif, apalagi sekarang ya teknologi makin canggih gitu ya. Apakah kita harus berdiam diri saja? Ya enggak, kita harus tetap ikut kemajuan zaman. Kalau tidak diikuti ya otomatis akan ketinggalan. Tapi era globalisasi ini menjadi seperti pisau yang bermata dua, menusuk dan ke kita menusuk kalau nggak diikutin. Kalau nggak diikutin kita yang tertinggal gitu ya. Nah, di sini harus ada cara berpikir kreatif. Bagaimana kita mengikuti dengan cara bagaimana supaya tetap kita dapat mengambil positifnya dan membuang negatifnya. Lalu bergotong royong. Indonesia itu terkenal ya dengan apanya? Dengan gotong royongnya. Saling bahu membahu membantu. Nah, kita tanamkan kepada siswa kita bahwa Indonesia itu selain kaya budaya terkenal dengan gotong royongnya. Dulu kan masih ada ya bersih-bersih di kampung, sekarang masih ada nggak ya? Ada ya. Nah, tapi tidak setiap kampung ada, karena sekarang mah udah ada petugas kebersihan tidak bayar gitu ya. Nah, dulu mah ada tetangga yang roboh rumahnya dibantu gotong royong gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena zamannya sudah berbeda, tapi kita tidak bisa menghilangkan ini budaya kita gotong royong ya. Jadi sekarang kita terus berikan motivasi gotong royong itu harus tetap ada, karena kita tidak boleh melupakan ya sebagai budaya dari bangsa kita. Dan terakhir, berkebinekaan global, cinta tanah air. Jangan merasa lebih gaya, merasa lebih bangga ketika pintar berbahasa atau bisa melaksanakan budaya-budaya asing. Kalau budak ya. Anak-anak sekarang sukanya ke Koreaan ya. Tarian Korea, makanan Korea. Merasa menjadi seorang yang lebih keren ketika memakai atau menggunakan budaya lain. Nah, di sini tugas kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, kita terus memberikan arahan supaya siswa tetap mau mempelajari budaya kita. Dengan cara apa? Kalau tari-tarian, tari-tarian ketika pembelajaran seni tari, dengan cara apa? Membuat tugas untuk melaksanakan tarian tradisional, gitu kan? Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kita itu manusia bisa hidup jika kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa aja? Pertama, bertahan hidup dengan cara makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah paling utama. Ya, punya makan, tidak punya pakaian, mana mungkin kita bisa nyaman menghadapi orang banyak, ya. Punya makanan, tempat tinggal tidak ada, otomatis kesehatan akan terganggu. Kenapa? Masuk angin lah, berada di luar, ya. Ya. Kesehatan. Nah, sakit pasti mengalami sakit, bukan robot. Tapi ketika sakit, ya, ketika makanan ada, pakaian ada, tempat tinggal ada, keamanan ada, bakal sembuh lagi. Iya, karena diimbangi dengan itu. Tapi kalau sudah sakit itu segala semuanya nggak ada,
Ya mungkin sembuhnya juga bakalan lama mungkin ya, karena tidak ada perawatan, gitu kan ya. Kenapa ya? Nah, ini nih kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kenapa sih ini menjadi dasar kebutuhan manusia? Karena apa? Ketika kita merasa diterima, otomatis hati kita kan bahagia. Kalau ditolak kan sakit ya. Sakitnya tuh di sini maksudnya ketika ya, ditolak, tidak dipedulikan. Udah semangat. Responnya ternyata apaan? Kan kita merasa ditolak, tidak diterima. Itu kan pikirannya nyaman, betul tidak? Berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Punya kelompok, kita saling bekerja sama, itu kan enak ya. Tapi kita punya kelompok, ketika kita datang tidak diterima, enak tidak? Tidak. Nah itu salah satu kebutuhan dasar manusia, mau diterima, mau disayang. Kita kalau mau disayang ternyata orangnya menolak, sakit ya. Nah, kenapa? Iya. Jadi kita itu merasa ingin disayang itu ternyata kebutuhan dasar kita manusia. Dah hewan memang bener, tapi kita punya hati. Rasa diterima oleh lingkungan itu penting ternyata. Ya, lalu penguasaan harga diri. Harga diri. Berapa harga kita? Maksudnya bukan harga diri nominal ya. Kita ingin dihargai dengan cara ya aku sopan, jangan diperlakukan semena-mena, jangan kita ditindak ya. Nah itu bukannya harga diri berapa, bukan ya. Keinginan untuk dianggap. Udah semangat ternyata apaan itu sebenarnya, responnya kurang mengenakan di hati kita. Sakit nggak? Sakit. Memimpin kita itu sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin walaupun kecil-kecilan dulu lah. Contohnya memimpin pada anak kita sendiri. Pemimpin atau ya memimpin di lingkungan apa lagi Pak Bu? Memimpin Bapak Ibu di mana, lingkungan apa memimpin? Keluarga sebagai ibu ya, denger bapak. Ke anak lah, minimal ke anak dulu. Memimpin. Sebagai kakak memimpin juga, oke. Di kelas memimpin juga. Memimpin siapa kita di kelas? Siswa ya. Berprestasi, diakui dan didengar. Otomatis itu balik lagi ke diri kita. Punya nggak kita skill untuk bisa membuktikan bahwa kita itu punya prestasi dan diakui, bukan karena hanya pencitraan, diakui prestasi kita. Lalu didengar. Ketika kita memberikan asumsi atau paparan ataupun komentar, itu didengarkan, dihargai dan diberikan respon, gitu ya. Lalu kebebasan, gambarnya oke, kebebasan kalau artinya sakar burung tuh. Bebas dalam artian bukan aneh-aneh ya. Mandiri, bisa memutuskan sesuai keinginan diri sendiri, sesuai kebutuhannya. Lalu memiliki pilihan, kita tahu mana yang terbaik, itu kan ya, tentunya untuk diri kita dan untuk orang lain. Mencoba hal yang baru sesuai keinginan dan mampu mengendalikan arah dirinya. Sebebas-bebasnya tetap ada dasar bagaimana kita harus bersikap supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu sebagai dasar manusia. Lalu kesenangan. Ayo yang kelima, beriman. Humor, antusias dan tertawa. Ternyata kesenangan ini bukan hanya untuk berhura-hura ya. Ternyata kesenangan ini di dalamnya melaksanakan ibadah dengan senang, dengan bebas tanpa ada paksaan.
tidak sengaja dengan meratapi. Ya, ada humornya supaya apa? Jiwa kita tetap stabil, sehat, rohani, ya, tidak stres, antusias untuk mengikuti semua alur kehidupan dengan semangat dan tertawa ketika menghadapi sesuatu yang dianggap menyenangkan, bebas. Gitu ya. Ya, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi berupa dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ternyata apapun yang kita lakukan ini ada motivasinya yang mendorong untuk melakukannya. Nah, yang pertama ini motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Motivasinya melaksanakan ya, untuk supaya tidak dihukum tapi ya. Nah, ketika murid melakukan sesuatu masalah, tapi disiplin diri, dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan karena motivasi dari orang lain, dari eksternal, bukan karena dia sadar gitu kan ya. Lalu yang kedua masih motivasi eksternal, mendapatkan imbalan. Rajin melaksanakan atau tidak mau dapat imbalan, gitu kan ya. Penghargaan dari orang lain, melakukan disiplin tapi ada iming-imingnya. Nah itu kurang bukan tujuan dari yang baik gitu ya. Nah yang terakhir motivasi internal, menghargai diri sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak dengan diri sendiri yang menghargai, siapa lagi gitu kan ya. Dengan cara ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi tidak merasa terpaksa melakukan hal kebaikan atas dasar kesadaran, atas dasar dia sadar bahwa ini adalah yang baik tanpa ada paksaan. Ada paksaan? Jadi kan? Baik, slide selanjutnya konsep disiplin, identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya begini, identitas gagal itu diawali karena hukuman, ya biasanya yang diterima oleh anak juga kurang enak gitu ya. Contoh, hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan yang terjadi atau yang diterima. Murid akan tersakiti, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Ketika murid melaksanakan peraturan, itu karena ketakutan, bukan karena dasar si anak ini sadar akan peraturan yang dibuat. Lalu peraturannya adalah kamu harus melaksanakan ini, kalau tidak akan begini. Nah itu identitas gagal. Murid membenci peraturan akhirnya. Kenapa? Karena dia merasa tertindas, dipaksakan untuk menuruti. Konsekuensi, makin kesini beranjak dari yang gagal. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Murid dibuat tidak nyaman, memerlukan supervisi dan monitoring terus menerus oleh guru. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih murid, menghormati dengan paksaan. Kalau restitusi merupakan pilihan murid, dia melaksanakan karena sudah jadi pilihannya. Murid mendapatkan penguatan
sadar melakukan hal tersebut karena sudah ada tertanam kekuatan pemahaman dirinya. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu konsep dari restitusi ya. Di sini, nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Contoh, di suatu kelompok ada satu murid yang melakukan kesalahan, itu dianggap keluar dari kelompoknya. Karena apa? Dia sudah menyalahi aturan dan dianggap sudah tidak sesuai kelompoknya. Dengan restitusi ini diberikan pengarahan, dia sadar akan kesalahannya dan mau memperbaikinya sehingga guru bisa mengembalikan kepada kelompok yang benar. Itu manfaatnya. Ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Beda ya, belajar dari kesalahan maka dari diri sendiri. Sudah pengalaman melakukan kesalahan, dia belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau menebus kesalahan mah, itu mah mungkin lebih dia menerima sesuatu karena perlakuan yang sudah dia lakukan, ya. Memperbaiki hubungan. Ketika masalah terjadi, otomatis ada kerenggangan. Contoh, berkelahi dengan teman, ada hubungan yang renggang. Dengan restitusi bisa memperbaiki hubungan tersebut. Tentunya dengan arahan dari seorang manajer, siapa? Guru di sini. Lalu menawarkan bukan memaksa. Menawarkan bagaimana solusinya, baiknya bagaimana. Dia ambil keputusan sesuai dengan yang dia pahami dan dia yakini. Ya. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Kenapa? Karena dari ilmu restitusi ini dia paham betul dan akan melaksanakan dengan senang hati tanpa ada rasa paksaan, ya betul. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa sih pengalaman yang baik untuk dirinya, apa sih pengalaman yang buruk untuk dirinya, dan diambillah nilai positifnya. Dia tahu yang negatifnya jangan dilakukan lagi, yang positifnya harus ditingkatkan lagi. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar, ini si A kenapa sih selalu mengambil makanan temannya? Ternyata kebutuhan dasarnya mamanya tidak memberikan uang jajan. Kita tidak harus langsung menjaga anak, kamu maling, kamu gak bisa. Lihat kebutuhan dasarnya apa, kenapa sih si anak bisa ngambil makanan temannya. Ketika kita menanyakan, nah, ibu bukan mau menyenangkan, bukan mau membuat kamu tidak nyaman, ibu membuat tanya saja, kenapa sih kamu senang mengambil makanan dari teman? Lalu kan dia jawab, bu saya lapar. Nah, kita gali lagi, lapar, kamu gak dikasih jajan? Enggak bu. Kenapa? Alasannya bisa saja ibunya tidak punya uang bekal. Sudah, di sana kita harus bisa membuat si anak itu memberikan penguatan kepada anak bahwa yang dilakukannya itu salah, tapi kita juga harus memberikan solusi kepada orang tua. Ya, kita berbicaralah dengan orang tuanya, kita carikan solusi. Bagaimana ini, benarkah mama tidak memberikan uang bekal dengan alasan tidak punya uang, benar atau tidak? Kita cari kebenarannya. Ada kalau kayak akal-akalan bisa saja dari mamanya dikasih uang, ya. Nah, kita cari solusi dengan cari informasi ke orang tuanya. Jika benar karena ekonominya tidak ada, kita bantulah ya
dengan cara bagaimana memberikan solusi yang terbaik supaya mamanya tidak tersinggung dan anak juga tidak melakukan hal negatif tersebut ya. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Di sini anak itu ada yang bertindak kasar, contoh permasalahannya bertindak selalu kasar. Kita bukan fokus untuk memperbaiki tindakannya, tindak kasar harus jadi lembut, bukan, tapi mengubah karakter yang tadinya mungkin seorang yang kasar menjadi karakter yang lebih bijaksana, lebih sopan gitu ya, dengan cara memberikan pengertian atau pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang anak yang sopan ya, sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran pendidikan yang baik. Berfokus pada solusi, bukan berfokus pada mengkritik. Ketika anak melakukan kesalahan, fokus mencari solusi. Permasalahan ini harus selesai tanpa ada yang tersakiti, tanpa ada yang dirugikan. Kita berikan solusi yang terbaik untuk keduanya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kan anak kalau melakukan kesalahan suka diasingkan, ya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru menggunakan restitusi ini supaya anak yang melakukan kesalahan dapat diterima di kelompoknya lagi, tanpa harus diasingkan, tanpa harus tidak diangkat lagi. Lanjut, slide selanjutnya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Ketika melakukan kesalahan, kalau hukuman ya, guru menghukum murid tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman. Lalu guru menghukum murid dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali, guru marah dan murid menjadi takut. Guru memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Itu dikarenakan murid sudah melakukan kesalahan, konsekuensinya pas istirahat, yang lain istirahat, dia harus mengerjakan tugas. Lalu guru tegas dan murid menghormati peraturan. Guru tegas, ini kalau konsekuensi ya, dan murid paham kenapa gurunya memberikan teguran dan menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, kenapa kamu melakukan itu, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ya, kamu sudah melakukan kesalahan, baiknya bagaimana? Itu tanyakan lagi kepada murid. Kalau murid yakin dengan keyakinan kelas, dia pasti bisa berbicara bahwa dia melanggar keyakinan kelas yang mana dan bisa memberikan solusi atas masalahnya sendiri tanpa paksaan tentunya ya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya serta orang lain. Terbuka, ayo terbuka merangkul siswa. Dia mengakui kesalahan, bukannya diolok-olok tapi diberikan penghargaan. Kamu ternyata jujur ya mengakui kesalahan kamu. Kita berikan penguatan. Semua masalah, semua manusia itu bisa melakukan kesalahan, termasuk ibu guru. Tapi ketika sekarang kamu sudah memahami kamu salah, kamu tahu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana. Ketika anak sudah mengungkapkan, ini bu keyakinan kelas yang saya langgar, yaitu menghormati teman. Karena saya melanggar, kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ketika kamu melanggar, apa yang sudah diyakini oleh kamu? Saya harus minta maaf. Nah itu kan bukan dari guru, tapi anak sendiri ya mengutarakan harus bagaimana dan harus berbuat apa. Nah itu ya. Lalu slide selanjutnya. Ini hukuman ya. Mencatat 100 kali di dalam buku itu hukuman. Murid disuruh melepas sepatu karena tidak memakai warna sepatu yang sesuai aturan, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu mah
konsekuensi. Mengganti penampilan pensil teman yang dipotong-potong. Konsekuensi gitu ya. Lanjutnya. Nah, lihat Bapak Ibu. Sebenarnya 5 posisi kontrol guru ini pernah saya lakukan. Ketika CGP, waduh, ternyata saya melakukan semuanya. Nah, sekarang mah nggak boleh. Nah, pertama, penghukum, biar kamar oke. Habis. Datang, kamu anak nakal, patuhi aturan sekolah. Ayo cepat berdiri di depan kelas. Nah, kita pernah melakukan ini, Bapak Ibu? Pernah ya? Oke, pernah jadi penghukum, pernah. Kedua, membuat merasa bersalah dengan memelas. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa banget sama kamu, kenapa kamu melakukan itu? Nanti ibu guru dimarahin sama ibu kepala sekolah. Itu bisa bikin anak menjadi down, merasa bersalah, merasa sudah apa? Memberikan apa? Kekecewaan kepada gurunya. Itu tidak bagus ternyata. Ya. Maka jangan keluar. Haus kaki. Pernah ya? Pernah. Sebagai teman, paliang segala sebagai teman. Ayolah tertib berseragam, buat bu guru bangga. Kali ini tak apa-apa, kamu salah. Ketika anak melakukan hal melanggar peraturan, kita menyikapinya dengan cara kata-kata yang seperti teman. Kamu kenapa pakai baju itu? Kan harusnya sekarang jadwalnya apa? Oke lah, hari ini makan ya, tapi besok jangan. Nah itu teman. Dengan bahasa yang ramah, menyenangkan anak, walaupun si anak salah. Nah, kalau 100% salah enggak, gitu ya. Cuman membangunnya kurang mungkin, gitu ya. Tapi setidaknya tidak membuat mental anak jadi down, gitu ya. Pemantau, kamu sudah melanggar aturan beberapa kali. Apa peraturan yang sudah dilanggar dan apa konsekuensinya? Pemantauan tegas, ya. Dia menanyakan kesalahan dan dia menanyakan konsekuensi yang akan diterima karena dia melakukan kesalahan. Dan terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selain dia mengingatkan, menegur kesalahan yang dibuat, manajer itu juga memberikan solusi harus bagaimana memperbaiki masalah tersebut. Itu manajer. Dari 5 dasar ini, sifat-sifat kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Yang paling baik adalah apa Bu? Manajer. Tuh ya, manajer ternyata. Oke, berarti mulai hari ini kita jadi manajer Bapak Ibu ya. Harus jadi manajer. Pengertian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Contoh gini, coba sebutkan peraturan di sekolah ini. Contoh, membuang sampah. Biasanya kan jangan membuang sampah sembarangan. Ganti karena itu kalimat negatif. Jangan, tidak boleh, harus, patuh. Itu diganti. Buanglah sampah ke tempatnya. Terus jangan membuli teman. Jangan bersikap kasar kepada teman. Ganti dengan apa? Saling menyayangi, menghormati dengan teman. Nah, itu keyakinan kelas. Ada lagi. Contohnya yang lain apa? Jangan terlambat ke sekolah. Ganti. Apa
Jangan, kan kalau ada jangan membuang sampah, jangan ini, jangan itu mah sama dengan memaksa. Ya. Lanjut. Keyakinan kelas. Contoh, saling menghormati dan menghargai di sana sudah ada di dalamnya, berarti tidak boleh membuli, tidak boleh bully, tidak boleh kasar, tidak boleh ejek-ejekan, udah masuk. Bertanggung jawab berarti kerjakan PR, kerjakan piket kelas, apalagi menjaga kerapian kelas, itu masuknya ke tanggung jawab. Budayakan 5S berarti harus hormat dan patuh kepada guru, ramah dengan teman. Nah ini masuk ke sini. Menjaga kebersihan yang tadi, jangan membuang sampah sembarangan, masuknya ke sini. Menjaga kebersihan, melaksanakan tugas piket, masuknya ke sini. Menjaga keamanan berarti tidak boleh ribut di kelas, itu masuk sana. Keamanan kan ya. Lalu apa lagi? Tidak mengambil barang punya teman tanpa izin. Nah ini masuknya ke sini, aman. Menolong teman, contohnya memberikan pinjaman pensil kepada teman, masuk. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Penjabarannya banyak ya. Nah, ya aja. Segitiga restitusi sudah ya tadi. Lalu, nah ini 3 slide terakhir. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata ini ketika menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini contoh kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika sudah distabilkan identitasnya, kita validasi tindakan mana yang sudah dilakukan oleh siswa. Tindakan yang salah ya, dengan kata-kata begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa hal yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau kasusnya memukul, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, mengajak murid untuk menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Guru berkata, ketika menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang harus disepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi ketika kasusnya memukul, tanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati, kamu paham Bu? Berarti keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Contohnya menghormati teman Bu. Berarti kamu kalau sudah tahu, kamu harus bagaimana cara memperbaikinya, dengan cara meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi Bu. Nah dengan sendiri anak tersebut dapat mencari solusinya dan kita menguatkan sebagai manajer tentunya ya Bapak Ibu. Ini ada tayangan ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi pada kasus anak. Di mana sih?
suaranya ya. Jadi di sini Arsil merasa kesal kepada Hajrami karena Hajrami menjawab pertanyaan Arsil dengan menendang. Otomatis Arsil merasa tidak enak karena dijawab malah dengan kekerasan, dan dia membalas lagi dengan pukulan lagi. Terjadilah perkelahian. Lalu saya panggil dan saya tanyakan, Arsil, apakah Arsil? Saya pertama-tama memvalidasi dulu ya, tindakan yang dilakukan oleh Arsil itu dia mempertahankan harga dirinya karena tidak mau dia diperlakukan kasar. Tapi di sini juga saya tekankan, tanya kepada Arsil itu benar atau salah tindakannya. Ternyata kata Arsil salah karena dia sudah membalas dengan kasar juga. Lalu saya tanya ke Hajrami, betul atau tidak yang tadi dikatakan Arsil? Ternyata betul. Ketika Arsil bertanya malah dengan tendangan. Lalu saya bertanya kepada Hajrami, apa motivasi, apa alasan kamu malah menjawab dengan tendangan? Dia gak nyaman karena si Arsil nanyanya sambil kasar kayak gini-gini, Bu, saya kesel katanya gitu. Jadi keduanya salah ya. Lalu mereka paham. Saya tanya, keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Katanya keyakinan kelas menghargai teman. Dan saya tanya, kalau sudah kalian sadar akan keyakinan kelas yang sudah dilanggar harus bagaimana? Mereka menjawab, saya harus minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Lalu berakhir dengan saya memberikan waktu untuk mereka saling bermaaf-maafan dengan cara salaman, dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu adalah manfaat dari segitiga restitusi dan dari budaya positif yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semuanya, khususnya juga untuk saya. Semoga apa yang sudah saya pelajari saya dapat melaksanakannya dan kita bisa berkolaborasi untuk memajukan SDN 1 Haramulia tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, materi yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Heni Siti Kusmiati sangat luar biasa sekali ya, dan sangat bermanfaat sekali. Jadi budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah sangatlah perlu dengan ilmunya, karena sering ya tadi kita lakukan beberapa hal yang sering dilakukan, bahkan itu mungkin untuk sekarang setelah kita mengetahuinya itu bukanlah yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus menjadi seorang manajer yang dapat mengarahkan peserta didik dan menyelesaikan masalah-masalah pada peserta didik yang berpihak pada peserta didik. Mungkin itulah pemaparan dari rekan kita semua. Semoga memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah dilaksanakan pemaparan materi dari awal sampai akhir, mungkin untuk rencana perbaikannya ke depan selalu melaksanakan evaluasi secara berkala, serta terus dapat meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di sekolah, terutama di lingkungan sekolah kita di SDN 1 Sekarang Mulia.